Halo teman-teman, salam sehat selalu kembali dengan Bung Ropan. Kita akan membahas preview menjelang leg kedua babak semifinal UCL antara Real Madrid sebagai tuan rumah menghadapi tamunya Manchester City. Laga yang akan dimainkan pada Kamis dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat atau Rabu waktu setempat akan dimainkan di Stadion Kebesaran Madrid, Santiago Bernabeu. Apakah Madrid mampu menyelesaikan laga mereka dengan sekarang defisit 1 gol melawan City dan mereka bisa mencetak 2 gol tanpa balas untuk membawa mereka lolos ke Stade France di Paris pada 28 Mei yang akan datang untuk bisa bertarung kembali dengan Liverpool yang sudah lebih dulu lolos setelah mengatasi Villarreal di Estadio de la Ceramica lewat kemenangan 3-2 yang dilakukan pasukan Jurgen Klopp. Kita akan melihat jika Madrid lolos dari hadangan City, berarti dia akan terulang duel antara kedua tim Madrid dan Liverpool seperti pada 2018 di Kiev ketika Madrid menang dengan 3-1 dengan 2 gol blunder dari Karius penjaga gawang Liverpool saat itu, dan ditandai juga dengan musibah atau petaka yang dialami oleh Mo Salah ketika dia dihajar, ditimpa oleh kapten kesebelasan Madrid ketika itu, Sergio Ramos. Tetapi walaupun Madrid bermain di tuan rumah, tetapi belum berarti mereka akan lolos. Karena lawan mereka adalah Manchester City. The Citizens cukup bermain imbang untuk membawa tim asuhan Pep Guardiola lolos untuk bisa bertarung dalam sesama klub Inggris ya, di Stade France menghadapi Liverpool, dan bisa juga terjadi pembalasan di mana kita tahu City tersingkir di semifinal Piala FA menghadapi Liverpool dalam pertarungan sengit 3-2 di Wembley, dan kalau kedua tim ini bertemu juga, ini akan mengulangi laga yang luar biasa, yang dramatis yang terjadi di antara kedua tim. Dan saya rasa pertandingan ini yang akan berlangsung di Santiago Bernabeu akan berlangsung sangat sengit, sangat seru, karena kedua tim ingin melaju ke babak final. Madrid baru saja menjadi juara, mengunci gelar mereka juara di La Liga. Tentunya ini salah satu faktor untuk bisa meningkatkan motivasi mereka, rasa percaya diri mereka ketika mereka akan menjamu Manchester City, tim yang sangat kuat yang mengalahkan mereka di leg pertama dengan 4-3 di Etihad. Tidak mudah bagi Madrid, walaupun Madrid sekarang bermain di kandang, karena Pep tahu persis bagaimana cara mengatasi Madrid. Dan kita sudah lihat dalam pertemuan di UCL babak 16 besar dalam 2 leg di 2019-2020 ketika Madrid masih dipegang oleh Zinedine Zidane. Madrid kalah 2 kali, baik di kandang sendiri leg pertama dengan 2-1 dan juga ketika bermain di leg kedua di Etihad, kalah juga dengan skor yang sama 2-1. Jadi setidaknya Pep melangkah masuk ke Santiago Bernabeu ini dengan juga keyakinan bahwa dia bisa mengatasi tim asuhan Carlo Ancelotti. Apalagi mereka itu sudah mengantongi kemenangan pertama. Walaupun tipis 4-3, tapi ini modal yang sangat bagus buat Manchester City. Kedalaman skuad yang oke. Saya rasa Pep juga sudah bisa menyiapkan strategi apa atau opsi yang dia akan berikan ketika bertarung menghadapi Madrid. Ya, kalau melihat dari pertemuan di 2019-2020, saat itu bagaimana Pep itu bermain dengan masih ada Otamendi di belakang. Sebelum Otamendi itu pergi, Ruben Dias masuk, tapi Otamendi masih bermain dengan Aymeric Laporte. Dengan mereka masih punya Benjamin Mendy di kiri dan Kyle Walker di kanan. Bermain dengan 4-4-1-1 karena false nine yang dimainkan Pep itu mendorong Bernardo Silva bermain ke depan, dan di belakangnya itu ada KDB, Kevin De Bruyne. 4 gelandang mereka itu bagus, termasuk ada Rodri, Gundogan yang bermain di sana, ada Mahrez juga. Jadi ini tim yang sangat oke kalau bisa melihat bagaimana mereka bisa mengatasi Madrid pada saat itu. Tapi sekarang Madrid sedang termotivasi tinggi.
untuk bisa mengejar final mereka dan juga menjadi juara di UCL untuk yang ke-14 kalinya. Kita akan lihat nantinya sejauh mana Madrid ini bisa mengatasi City. Dan satu kendala buat mereka adalah wasit yang memimpin pertandingan adalah wasit berasal dari Italia, Daniele Orsato. Wasit berusia 46 tahun ini. Dalam 3 pagelaran mereka untuk bisa bertarung di UCL, Madrid selalu tidak bisa mendapatkan hasil positif. Bahkan mereka itu selalu kalah melawan tim manapun, termasuk melawan City. Jadi pada leg pertama saja pada 2019-2020 ketika bermain di Madrid dipimpin oleh Orsato, mereka kalah dengan 1-2 lawan City. Dan sekarang dia akan memimpin pertandingan di Bernabeu menghadapi City di leg kedua. Terbalik sekarang di leg kedua di mana Madrid sedang mengejar ketinggalan defisit 1 gol mereka. Artinya Madrid cukup menang 1-0 atau 2-1 bisa melanjutkan pertandingan dalam pertambahan waktu. Mungkin saja bisa sampai ke adu penalti. Tapi sosok Orsato ini selalu membuat mereka kesulitan. Itu juga terjadi terlihat pada semifinal di Stamford Bridge musim yang lalu menghadapi Chelsea di leg kedua. Babak semifinal itu mereka kalah dipimpin oleh wasit Daniele Orsato. Kalah 2-0 Madrid. Dan ketika pada musim ini dipimpin juga oleh Orsato, mereka di 16 besar menghadapi Paris Saint-Germain atau PSG, bermain di Parc des Princes di Paris. Madrid juga kalah, dipimpin oleh Orsato di leg pertama, kalah dengan 1-0. Sebelum Madrid bisa bermain dalam leg kedua dan menyingkirkan PSG tentunya dengan 3-1 mereka, dan mereka lolos ke babak selanjutnya. Tetapi dengan Orsato 3 laga terakhir yang sangat krusial juga bertarung di UCL, mereka selalu kalah. Apakah ini juga akan membuat Madrid tumbang dengan Orsato yang akan memimpin pertandingan? Kita akan lihat nantinya. Ya, walaupun ini mungkin saja secara kebetulan bahwa pada saat mereka itu kalah itu dipimpin oleh Orsato karena dia memimpin dengan fair tentunya. Sebagai pengadil dia menjalankan tugas dengan baik. Tetapi selalu ada saja ketika dia memimpin Madrid itu kesulitan. Ya, dengan tim terbaik pun mereka kalah. Karena waktu kalah sama Pep, ketika duel antara Pep dan Zidane di 2019-2020, itu Madrid kuat. Bahkan laga itu Madrid sempat unggul lewat gol Isco. Kemudian mereka kalah di 15 menit terakhir dengan gol balasan dari Gabriel Jesus dan penalti dari KDB yang membujarkan harapan bagi Madrid untuk bisa menang. Madrid bagus, masih ada Varane yang saat ini di MU, masih ada Ramos yang saat ini di PSG. Itu dua pemain, dan Ramos itu keluar di menit-menit akhir dengan mendapat kartu merah dari Orsato. Sementara mereka punya back juga yang ada Courtois di bawah Mister. Ada Luka Modric, Casemiro, dan Valverde yang bermain. Ferland Mendy ada di kiri dan Carvajal sebagai bek kanan. Ketika itu di depan ada Benzema, ada Isco, dan Vinicius Junior yang sekarang juga menjadi tumpuan harapan bagi Carleto dengan Vini dan Benzema di depan. Isco sudah cadangan karena sekarang kalau bisa melihat dari skemanya Carleto di depan, mungkin kalau tidak ada Asensio mungkin saja Rodrigo yang akan dimainkan. Alternatif lain adalah Valverde. Ya, pasti akan bermain dengan 4-3-3. Di tengah dia akan menampilkan ya pasti dengan Luka Modric, Casemiro, dan Toni Kroos yang semua fit, punya pengalaman di saat akan menjamu City. Di belakang kalau Alaba tidak bisa bermain karena masih bermasalah dengan cedera, walaupun nama Alaba sudah masuk, mungkin saja Nacho yang akan bermain di sana bersama dengan Militao. Carvajal ada di kanan, dan di kiri kembali dengan Ferland Mendy yang bisa tampil dengan Thibaut Courtois di bawah Mister. Itu starting line up yang menurut saya yang bisa dimainkan oleh Carleto. Tetapi mereka tetap harus berhati-hati menghilangkan trauma mereka dengan kepemimpinan Daniele Orsato, karena dia juga akan didampingi oleh 2 asisten juga dari Italia. Sementara pengawas di VAR, ya, video asisten referee ini juga dari orang Italia. Nah, bagaimana dengan City? City termotivasi saat ini. Ketika Liverpool lolos ke final, City ingin berjuang untuk bisa menciptakan sesama final tim dari Inggris, dari IPL, bertarung dengan
Liverpool, dan mereka tentunya ingin mengejar kekalahan mereka di Piala FA, dan Pep akan memainkan formasi terbaik. Kyle Walker disebut-sebut belum bisa bermain karena belum bugar, tapi dia sudah ikut latihan. Kecuali John Stones yang masih cedera. Tapi apapun mereka masih punya Cancelo. Kalau Walker fit pada saatnya, dia akan bermain di kanan dan Cancelo di kiri. Ini akan jauh lebih bagus. Keseimbangan di belakang bagi City bagus. Dengan Ruben Dias dan Aymeric Laporte. Di tengah kalau bermain dengan 4-3-3, banyak pilihan memang. Tapi Rodri akan menjadi pilihan utama bersama dengan KDB atau dengan Bernardo Silva. Di depan, Phil Foden akan main bersama dengan Sterling atau dengan Gabriel Jesus. Karena Jesus ini selalu bisa bagus kalau ketemu dengan Madrid. Jadi Gabriel Jesus bisa dimainkan. Kalaupun Gabriel Jesus tidak dimainkan atau Sterling lebih dulu diparkir, Riyad Mahrez akan main. Riyad Mahrez, Gapsu, dan Foden. Atau dengan Riyad Mahrez, Sterling, dan Foden. Banyak opsi. Masih ada Jack Grealish juga yang perlu dipertimbangkan untuk bisa bermain. Tapi untuk menghadapi Madrid, saya pikir dengan apa yang saya katakan tadi itu adalah pilihan terbaik dengan starting 11 dari Pep Guardiola. Semoga bagaimana Liverpool sudah ke final, ini juga akan membuat melecutkan semangat bagi City untuk bisa menciptakan final. Tapi ingat, Madrid ingin mengganjal mereka dan Madrid ingin lolos. Jadi tergantung sekarang siapa yang lebih dulu mencetak gol. Itu punya potensi menang. Kalau di Etihad kemarin terjadi 7 gol, di mana pertahanan kedua tim kelihatan sangat rapuh. Namun berbekal atau pengalaman dari leg pertama, pasti baik Carleto atau Pep sudah mengevaluasi untuk membenahi lini belakang untuk tidak gampang bobol dalam pertarungan leg kedua ini yang sangat krusial bagi kedua tim. Tentunya Pep tidak akan membiarkan Madrid bisa memenangkan pertandingan karena Pep tahu cara yang harus dilakukan. Demikian juga dengan Carleto. Carleto juga tidak ingin mereka dipermalukan di kandang, apalagi mereka dengan semangat besar sudah bisa menjadi juara di La Liga. Tidak lagi berpikir untuk 4 pertandingan ke depan. Sekarang fokus mereka tertuju untuk bagaimana mengatasi Manchester City. Memang kalau melihat dari presentasi kedua tim ini 50-50. Presentasi tinggi untuk imbang itu sangat besar. Tapi siapa yang mencetak gol lebih dulu, kemungkinan untuk bisa menang sangat tinggi. Dengan dua tim yang punya daya serang, intensitas serangan yang sangat bagus, ini menarik untuk kita tunggu dalam duel antara Madrid menghadapi Manchester City. Nah, bagi Anda silakan berkomentar bagaimana sudut pandang Anda melihat laga di leg kedua ini antara Madrid dan City, dan kemudian Anda bisa memprediksi skor akhir menurut saya adalah 0-0, 1-1, dan ini hanya akan dihitung dalam 90 menit. Kita akan memberikan giveaway persembahan dari PT SK Prima Eva, produk-produk Leones, baik sendal Leones atau kaos seperti yang saya pakai ini, produk Leones yang keren buat Anda. Jadi kalau Anda bisa benar, saya akan memberikan giveaway buat Anda, termasuk juga dengan sudah pada Rabu dini hari tadi di mana Villarreal tumbang melawan Liverpool. Itu juga kita akan umumkan pada besok hari nanti. Anda silakan memprediksi tentang hasil pertandingan, dan sekali lagi saya akan bacakan, mengingatkan tadi pagi saya sudah baca juga tentang nama-nama yang menang dalam memberikan komentar. Jurgen Klopp, Liverpool menang melawan Newcastle, kemudian Carleto ini dengan membawa Madrid bisa menjadi juara. Nah, ini nama-nama yang saya akan bacakan sekali lagi untuk Anda. Kirim alamat lengkap Anda, kode pos, dan nomor HP ke Instagram saya. Inilah Ropan. Anda kirim ke Instagram, ya, Inilah Ropan. Ya. Saya bacakan yang mendapat giveaway. Lufti Hidayat, Noval Agustin, Ferry Panjaya, Putra Panggemor, Demiar Ridwan, dan Rehab Vidi Japati. Kemudian ada Agustinus Sujanto, Dot Nesia, David Pratama, Andi Rahman. Itulah nama-nama yang saya sebut ini mendapatkan giveaway untuk 3 kesempatan pertanyaan saya berikan, baik Jurgen Klopp, kemudian laga antara Newcastle Liverpool, dan kemenangan Madrid menjadi juara dengan Carleto-nya. Dan silakan Anda menghubungi saya, mengirim langsung DM saja ke Inilah Ropan, Instagram Inilah Ropan. Sampai kita bertemu dalam kesempatan mendatang. Ciao.